Halo guys, kembali bersama saya di L Movie. Saat ini saya merangkum film seri berjudul Chucky. Film diawali dengan menampilkan transaksi jual beli di halaman rumah Bu Jolie. Seorang remaja yang bernama Jake membeli sebuah boneka Chucky dengan harga $10. Kemudian ia bergegas pergi. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Jake sampai di rumahnya. Ia memanggil kucingnya yang bernama Binsi. Boneka yang ia beli, ia letakkan di meja. Sementara Binsi terus mengamati dan mendekat kepada Chucky. Kucing tersebut terkejut dan berlari ketika melihat pupil boneka tiba-tiba berputar dan membesar. Sementara di tempat lain, seorang remaja yang bernama Devon sedang membuat podcast yang mengkritik wali kota serta kepolisian karena berita yang tersebar. Hackensack adalah surganya orang-orang aneh, kota yang kacau, dan memiliki angka kriminalitas tinggi. Tetapi faktanya, menurut Devon, Hackensack tidak seperti yang diberitakan. Devon belum pernah melihat kekerasan atau semacamnya sejak pembunuhan keluarga Ray pada tahun 1965. Sebuah pertumpahan darah yang melahirkan pembunuhan berantai paling terkenal dalam sejarah peradaban umat manusia, yang pelakunya adalah Charles Lee Ray. Kita kembali ke rumah Jake. Rupanya Jake memiliki rencana dengan boneka yang dibelinya. Ia akan mengganti kepala patung yang ia punya sebelumnya dengan kepala boneka yang barusan ia beli. Karena kesulitan melepas, ia berinisiatif untuk membedahnya dengan sebuah pisau. Boneka yang bernama Chucky mulai bereaksi untuk melawan tetapi batal karena melihat kedatangan ayah Jake yang bernama Lucas. Kemudian Chucky menyapa dengan suaranya yang khas. Hey, wanna play? Lucas mengingatkan kepada Jake untuk tidak membuang waktu dan kesempatan selagi muda, karena menurutnya sulit mencari nafkah jika berprofesi sebagai seniman. Di akhir percakapan, Lucas mengingatkan Jake untuk meminum obat dikarenakan ada acara makan malam bersama sepupunya. Acara makan malam pun dimulai. Junior, sepupu Jake, Bibi serta pamannya terlihat ngobrol santai bersama mereka. Mereka saling bercerita, tidak terkecuali Junior. Junior menyarankan Jake untuk ikut ekstrakurikuler pramuka di sekolahnya, dikarenakan kegiatan ini menerima anggota dari kalangan apapun, termasuk gay, perilaku yang dialami oleh Jake saat ini. Mendengar ini, Lucas terkejut karena Jack mengalami penyimpangan perilaku seksualnya. Untuk mencairkan suasana, bibi Jack yang bernama Bray bermaksud meminjam ruang rias untuk menelepon seseorang. Bray terkejut ada suara aneh dari dalam lemari. Ia mengira ada orang lain selain dirinya di kamar tersebut. Bray kemudian mencoba memeriksa ke dalam lemari. Ia lega. Ternyata di sebuah lemari hanya sebuah boneka. Namun tiba-tiba kemudian Junior dan keluarganya pulang ke rumah. Jake terkejut mendengar kegaduhan dari dalam rumahnya. Ia tidak percaya jika ayahnya menghancurkan semua patung koleksinya. Di akhir kemarahannya, Lucas meminta kepada Jake untuk membuang semua boneka koleksinya. Jake kemudian berencana menjual boneka Chucky. Ia terkejut seseorang menghargai boneka tersebut seharga $1.500. Singkat kata, pagi pun tiba. Jake pergi ke sekolah. Di dalam kendaraan ia bertemu dengan Devon. Ia mulai tertarik dengan Devon. Tak lama, Junior datang sekaligus membuyarkan lamunan dan fantasinya. Kemudian mereka sampai di sekolah. Jake berniat menyimpan bonekanya ke dalam lokernya. Namun boneka itu tidak muat dimasukkan ke dalamnya. Akhirnya
Jake membawa serta boneka Chucky ke dalam laboratorium. Gurunya yang bernama Miss F saat itu memberikan mata pelajaran biologi. Para siswa diminta untuk membedah organ tubuh seekor katak. Jake yang tidak tahan melihat darah tidak kuasa melakukan pekerjaan tersebut. Dengan ragu-ragu, ia mencobanya. Namun Jake mual karena melihat darah yang keluar dari dalam tubuh katak. Ia membalikkan tubuhnya. Ia terkejut saat membalikkan tubuhnya kembali. Katak yang di hadapan boneka Chucky sudah tercabik-cabik. Miss F yang melihat itu juga tidak percaya Jake mampu melakukannya. Kemudian teman Jake yang bernama Lexi menggalang pengumpulan dana melalui laman websitenya. Lexi kemudian membagikannya di grup kelas mereka. Selesai praktikum biologi, Jake menitipkan boneka Chucky kepada Miss F. Lexi yang akan keluar ruangan diminta tinggal. Miss F kemudian meminta menghapus postingan Lexi di laman website. Lexi menolaknya. Kemudian Miss F melaporkan kepada kepala sekolah. Lexi yang ditinggal sendirian, handphonenya terjatuh karena ketakutan, sebab boneka Chucky mengeluarkan suara serta berpindah tempat. Kemudian Miss F dan kepala sekolah datang. Lexi meninggalkan tempat dan berjanji akan menghapus postingannya. Kemudian Miss F menyimpan boneka Chucky di lokernya. Sementara di kantin sekolah, Jack mendengarkan podcast dari Devon. Ia dikagetkan dengan kedatangan Devon yang tiba-tiba duduk di depannya. Devon mengundang Jack dalam acara ajang pencarian bakat esok malam. Selain itu, Devon juga mengundang dalam acara podcastnya dengan tema perundungan. Jack menolaknya dan pergi meninggalkan Devon. Malam harinya, seorang pria menghubungi Jack. Tidak dijelaskan siapa orang tersebut. Pria tersebut memastikan kepada Jack apakah boneka Chucky ada bersamanya. Ia diminta berhati-hati sekaligus meminta untuk memeriksa baterainya. Esok paginya, Lucas memberikan boneka Chucky kepada Jack. Menurut ayahnya, ia menemukan boneka Chucky di kamar mandi. Kok bisa ya? Padahal waktu di sekolah, Jack menitipkan ke Miss F, guru biologinya. Dan Jack sangat terkejut ketika memeriksa baterai di bagian belakang bonekanya. Ternyata kosong. Kemudian Jack membuangnya ke tong sampah. Kemudian ajang pencarian bakat di sekolah dilaksanakan. Devon dengan keterampilannya memainkan tuts-tuts piano. Semua yang hadir memberikan aplaus kepada Devon. Giliran Lexi naik ke atas panggung. Lexi berusaha mempermalukan Jack dari atas panggung. Namun tiba-tiba terdengar suara misterius dari bangku penonton. Semua mencari sumber suara. Begitu juga dengan Jack. Jack terkejut, ternyata itu suara dari Chucky. Loh, kok bisa ya? Tadi kan dibuang di tempat sampah. Kemudian Jack menghampiri Chucky dan mengambilnya. Terlihat Chucky membisikkan suatu rencana dan Jack menyetujuinya. Kemudian mereka berdua menuju panggung. Di atas panggung, Chucky menyapa penonton yang hadir. Penonton mengira bahwa Jack saat itu sedang melakukan ventriloquisme, yaitu pertunjukan panggung yang menggunakan suara perut. Lexi terkejut karena handphonenya ada pada Chucky. Dari handphone itu, Chucky membuka semua rahasia Lexi. Ada banyak foto Junior, Oliver, serta histori penelusuran di Google dibuka oleh Chucky. Penonton tertawa bahagia mendengarnya. Kemudian seorang guru menggelandang Jack dan Chucky keluar panggung. Sampai di rumah, Lucas memberitahu Jack bahwa gurunya menelepon. Lucas marah atas apa yang dilakukan oleh Jack dan Chucky di atas panggung. Karena tidak hanya mempermalukan temannya, Jack juga mempermalukan bibinya sendiri, yaitu Bray. Anak dan ayah terlihat bertengkar. Kemudian Jack pergi ke kamarnya.
Lukas kembali ke tempatnya. Ia terkejut karena botol minumannya telah kosong. Loh, kok bisa ya? Dan tiba-tiba listrik padam. Lukas berusaha memperbaikinya, dan tiba-tiba Chucky sudah ada di depannya. Ia menyemburkan air sehingga Lukas yang memegang panel listrik kesetrum dan tewas di tempat. Jake hanya bisa memandangi ayahnya yang tewas kesetrum. Kemudian polisi datang melakukan olah TKP. Jake dimintai keterangan oleh Detektif Peyton dan Detektif Evan, ibu dari Devon. Dari Detektif Evan, Jake mengetahui bahwa terjadi pembobolan di sekolah. Namun tidak ada barang satupun yang hilang kecuali boneka Chucky yang dititipkan Jack kepada Miss F. Jake berbohong bahwa ia yang mengambil boneka tersebut dari sekolah untuk berlatih pertunjukan bakat. Kemudian Logan datang menjemput Jake untuk tinggal di rumahnya. Saat di rumah, Junior terus mengamati Jake beserta bonekanya. Jake marah kepada Chucky, namun Chucky lebih dulu menamparnya. Jake tidak terima karena Chucky membunuh ayahnya. Chucky mengakui dirinya adalah Charles Lee Ray. Kemudian Chucky memberi Jake sebilah pisau, dan target selanjutnya adalah Lexi. Penasaran dengan aksi selanjutnya? Tetap di L Movie.